Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sophie Melani dari kelas 10 IPS 3. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang kesultanan yang ada di Papua dan Nusa Tenggara. Yuk simak penjelasannya. Berdasarkan sumber tradisi lisan dari keturunan raja-raja dari Raja Ampat Sorong, Fakfak, Kaimana, dan Teluk Bintuni, Islam sudah sejak lama datang ke daerah ini. Ada beberapa pendapat mengenai kedatangan Islam di Papua. Pertama, Islam datang di Papua tahun 1360 yang disebarkan oleh mubalik asal Aceh, yaitu Abdul Ghaffar. Pendapat ini juga berasal dari sumber lisan yang disampaikan oleh putra bungsu Raja Lumbati yang ke-16, yaitu Sidik Bau, dan Raja Lumbati ke-17, H. Ismail Sawali Bau. Abdul Ghaffar berdakwah selama 14 tahun, yaitu dari tahun 1360 sampai 1374 di Rumbati dan sekitarnya. Ia kemudian wafat dan dimakamkan di belakang Masjid Kampung Rumbati pada tahun 1374. Kedua, pendapat yang menjelaskan bahwa agama Islam di Papua mulai diperkenalkan di tanah Papua di Jazirah Onin atau Patimunin Fakfak oleh seorang sufi bernama Syarif Muadz Al-Godhan dengan gelar Syekh Jubah Biru dari negeri Arab. Pengislaman ini diperkirakan terjadi pada abad pertengahan ke-16 dengan bukti adanya Masjid Tunas Gain yang berumur sekitar 400 tahun atau dibangun sekitar tahun 1587. Ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa Islamisasi di Papua, khususnya di Fakfak, dikembangkan oleh pedagang-pedagang Bugis melalui bandana dan seram timur oleh seorang pedagang dari Arab bernama Hawetan Atamini yang telah lama menetap di Ambon. Proses pengislaman dilakukan dengan cara hitanan di bawah ancaman penduduk setempat jika orang yang disunat mati, kedua mubalik akan dibunuh. Namun akhirnya mereka berhasil dalam hitanan tersebut. Kemudian penduduk setempat sempat berduyun-duyun untuk masuk agama Islam. Keempat, pendapat yang mengatakan Islam di Papua berasal dari Bacan. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Baqir, Kesultanan Bacan merencanakan syair Islam ke seluruh penjuru negeri, seperti Sulawesi, Filipina, Kalimantan, dan Nusa Tenggara, Jawa, dan Papua. Menurut Thomas Arnold, Raja Bacan yang pertama masuk Islam adalah Zainal Abidin yang memerintah tahun 1521. Pada masa ini, Bacan telah menguasai suku-suku di Papua, serta pulau-pulau di sebelah barat lautnya, seperti Waigo, Misol, Waigama, dan Sulawati. Sultan Bacan kemudian meluaskan kekuasaannya hingga ke semenanjung Onin Fakfak di barat laut Papua tahun 1606. Melalui pengaruhnya dan para pedagang muslim, para pemuka masyarakat di pulau-pulau kecil itu lalu memeluk agama Islam. Meskipun pesisir menganut agama Islam, sebagian besar penduduk aslinya di pedalaman masih tetap menganut agama Hindu-Buddha. Kelima, pendapat yang mengatakan bahwa Islam di Papua berasal dari Maluku Utara, yaitu Ternate dan Tidore. Sumber sejarah Kesultanan Tidore menyebutkan pada tahun 1443, Sultan Ibnu Mansur atau Sultan Tidore memimpin ekspedisi ke daratan tanah besar, yaitu Papua. Setelah tiba di wilayah Pulau Misol dan Raja Ampat, kemudian Sultan Ibnu Mansur mengangkat Kaicil Patuwarau, putra Sultan Bacan, dengan gelar Komalo Gurabesi atau Kapita Gurabesi. Kapita Kubaresi kemudian dikawinkan dengan putri Sultan Ibnu Mansur bernama Boki Taibah, kemudian berdiri di tempat kerajaan di Kepulauan Raja Ampat tersebut, yakni Kerajaan Salawati, Misol atau Sailolof, Batanta, dan Waigo. Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa proses Islamisasi di Papua, terutama di daerah pesisir barat, pada abad ke-16 dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan Maluku, yaitu Bacan, Ternate, dan Tidore. Hal ini didukung karena faktor letaknya yang strategis yang merupakan jalur perdagangan rempah-rempah Silk Road di dunia. Oke, kalau gitu kita lanjut ke penjelasan tentang Kesultanan di Nusa Tenggara. Kehadiran Islam ke daerah Nusa Tenggara, antara lain daerah Lombok, diperkirakan sejak abad ke-16,
yang diperkenalkan Sunan Prapen, yaitu putra Sunan Giri. Islam masuk ke Sumbawa kemungkinan datang lewat Sulawesi melalui dakwah dari para mubalik dari Makassar antara 1540 sampai 1550. Kemudian berkembang pula kerajaan Islam, salah satunya adalah kerajaan Selapang di Lombok. Aspek-aspek kehidupan yang ada di Nusa Tenggara. Selapang merupakan pusat kerajaan Islam di Lombok di bawah pemerintahan Prabu Rangkasari. Pada masa itulah Selaparang mengalami masa keemasan dan memegang hegemoni di seluruh Lombok. Dari Lombok Islam disebarkan ke Pejanggi, Parwa, Songkong, Bayan, dan tempat-tempat lainnya. Konon, Sunan Prapen meneruskan dakwahnya dari Lombok menuju Sumbawa. Hubungannya dengan beberapa negeri dikembangkan, terutama dengan Demak. Peninggalan-peninggalan yang ada di Kerajaan Selapang yaitu makam Selaparang. Kerajaan-kerajaan di Sumba Barat dapat dimasukkan pada kekuasaan Kerajaan Goa pada tahun 1618, Bima ditaklukkan pada tahun 1633, dan kemudian Selaparang pada 1640. Pada abad ke-17, seluruh kerajaan Lombok berada di bawah pengaruh Kerajaan Goa. Hubungan antara Kerajaan Lombok dan Goa dipererat dengan cara perkawinan seperti Pemban Selaparang dan Pemban Pajenggik dan Pemban Parwa. Kerajaan-kerajaan di Nusa Tenggara mengalami tekanan dari VOC. Setelah terjadinya perjanjian Bongawa pada 18 November pada tahun 1667, oleh karena itu pusat kerajaan Lombok dipindahkan ke Sumbawa pada 1673 dengan tujuan untuk mempertahankan kedaulatan kerajaan Islam di pulau tersebut dengan dukungan pengaruh kekuasaan Goa. Sumbawa dipandang lebih strategis daripada pusat pemerintahan di Selaparang. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.